Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun. Jumpa lagi dengan saya Siswanto di Blank On 5115. Hari ini pemirsa Blank On 5115 punya program baru, yaitu Dua Siswanto Satu Impian. Ya. Nah, untuk Siswanto yang kedua itu siapa? Mari kita perkenalkan Mas Siswanto SPD MH. Selamat siang Mas Sis. Selamat siang Pak Siswanto. Wah, ini kita sama-sama Siswanto ini kita mencoba membuat satu impian. Dua Siswanto. Gini. Nah, perlu diketahui pemirsa, Mas Siswanto ini selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora. Nah, nanti selama episode ini kita akan ngobrol-ngobrol dan bermimpi bersama. Gitu Mas Sis. Cocok. Apalagi siang ini habis makan siang. Habis makan siang kita akan bermimpi. Jadi memang kita dalam podcast kita kali ini ya, dan seterusnya di dalam Dua Siswanto Satu Impian itu kita nanti berdua akan membuat suatu impian bersama. Kita satukan impian untuk mengimpikan sesuatu tentunya dalam rangka desa membangun gitu aja. Nah, kira-kira hari ini kita akan mimpi tentang apa ini Mas Sis? Hari ini hari Jumat siang ini. Siang ya. Siang hari habis sholat Jumat, udah makan siang, nanti ngantor lagi. Jadi saya pernah bermimpi. Nah, kalau mimpi itu bedanya sama impian. Jadi kalau mimpi itu orang tidur. Kemudian dia bermimpi. Nah, itulah namanya mimpi. Di luar kesadaran. Di luar kesadaran kita. Kalau impian itu kita sadar. Ini berarti kita sadar ini karena kita melek terus makan jelas sehat ya kan. Nah, kita punya angan-angan, punya cita-cita di saat kita sadar. Nah, itulah impian. Berarti yang kita diskusikan ini, yang kita impikan itu bisa menjadi kenyataan daripada mimpi. Lebih mendekati kenyataan impian daripada mimpi. Kira-kira itu. Nah, sekarang impian kita yang akan kita diskusikan kali ini apa, Mas Sis? Hari ini masih sesuai dengan program-program kita di DPRD, Pak Sis. Kemarin kita di Kecamatan Pak Sis ini sudah keliling ke 10 desa di sana. Ternyata potensinya luar biasa. Jadi perihal ekonomi kita batasi dalam konteks UMKM, usaha mikro kecil menengah. Berarti kita hari ini akan membuat impian tentang bagaimana memajukan UMKM di Kabupaten Blora ini, gitu ya? Cocok, Mas Ketanji. Cocok. Balik. Kalau gitu kita awali dengan mimpi kita. Ini mimpi dulu. Baik, ini kita akan mulai nih, Mas Sis nih selaku wakil ketua DPR ini kan juga punya impian bagaimana sih UMKM di Kabupaten Blora ini bisa maju gitu ya. Itu seperti apa kira-kira seideal mungkin, sebebas kita bermimpi namanya aja impian ya, kita punya impian seperti apa, Mas Sis? Jadi gini ya, jadi sebuah negara itu kan punya wilayah-wilayah yang disebut dengan provinsi. Provinsi dibatasi lagi, dibagi-bagi lagi menjadi kabupaten kota. Kabupaten kota dibatasi lagi kan menjadi desa-desa. Nah, saat ini untuk menggerakkan bidang perekonomian ya ada pengusaha besar, ada pengusaha kecil, ada menengah. Kita hari ini berbicara tentang
usaha kecil menengah dan hubungannya dengan desa. Oh, nah, gitu, desa. Jadi kita skalanya ke sana. Skopnya desa. Karena pemerintah pusat ya itu juga sekarang fokus ke sana. Karena apa? Karena waktu 98 tahun itu reformasi, perekonomian Indonesia itu ambruk, inflasi ya. Itu justru yang pengusaha-pengusaha besar yang pegawai karyawannya di atas 1.000 malah pada bangkrut, Pak Sis. Nah, tetapi yang UMKM yang kecil-kecil ini malah justru bertahan, bertahan dan bangkrut. Makanya kemarin waktu saya diajak Pak Sis selaku bos di Sambong itu, ternyata itulah yang menjadi inspirasi saya untuk menemukan impian. Oh gitu. Jadi ternyata kita itu di dalam satu desa itu ternyata sudah mulai ada embrio-embrio, bibit-bibit usaha kecil menengahnya sebenarnya sudah ada. Tapi daya dorongnya ini. Dan ini harus ada daya dorong ini. Nah, sekarang kalau untuk supaya ini UMKM itu dengan daya dorong yang minimal, daya dorong yang minimal yang ada saat ini itu bagaimana mereka bisa berjaya. Ya. Jadi kan teorinya ini seperti sebuah lidi, Pak. Kalau lidi itu sendirian, dia tidak kuat untuk menyapu maupun ketika dibengkok, dia akan mudah patah. Kalau dipatahkan dan dipakai menyapu pun tidak bersih. Tapi kalau mereka itu berkelompok, maka dipatahkan pun nggak bisa, dipakai menyapu juga malah bersih. Teorinya kira-kira seperti itu aja. Jadi dalam konteks implementasinya, kalau kita kemarin kita kunjungi ya Pak, ada kelompok barongan, ya kan. Kalau satu barongan aja dia sendirian, dia nggak, promosinya juga sendirian. Ya, pemerintah desa juga nggak bisa bantu. Pemerintah kabupaten juga mungkin satu orang itu juga sifatnya pribadi, tidak kelompok, tidak legal, tidak bernotaris, ya nggak bisa bantu. Pemasaran secara manual juga sulit. Tetapi ketika satu tempat, misalnya desa Brabuan, dulu satu, nah dibina ada Bukades, ada Pak Camat, ada Pak Sis, ada Pak Bupati. Nah, mendorong sekarang menjadi misalnya lebih dari 5. Nah, itu misalnya contoh. Ada lagi di Kecamatan Ngawen. Di Kecamatan Ngawen itu ada Desa Mantilgung. Di sana awalnya dulu juga cuma 1 orang yang menjadi pengrajin sermier. Sekarang sudah ada 124 rumah yang menjadi pengrajin sermier. Dan kita pernah ke sana itu dulu. Wah iya. Selain pengrajin, ada yang dia dagang, ada pengrajin, ada pedagang. Tugasnya masing-masing. Jadi itu contohnya lah. Kalau mereka itu banyak dalam satu desa, Pak Kades bisa mendorong, Pak DPR bisa mendorong, Pak Bupati bisa mendorong, bahkan bisa kita channelkan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Contohnya seperti itu, Pak Sis. Artinya dalam pengelolaan ya untuk memajukan UMKM itu berarti perlu teori yang Jenengan sampaikan itu, satu desa itu satu produk gitu ya. Bahasa Inggrisnya one village one product. Oh gitu ya. OVOP. Iya. Jadi memang itu jadi salah satu salah satu cara memajukan. Karena memang saya juga berpikir sulit juga kalau misalkan pemerintah itu mau ikut memajukan UMKM di suatu desa di mana di situ macam-macam gitu. Di situ macam-macam. Ada yang buat tempe, ada yang buat rengginang, ada yang buat apa. Terus bingung juga ini, pemerintah mau membantu di desa dan kepala desa mau meningkatkan pemberdayaan masyarakat juga. Bantu personal, nanti yang lain nggak dibantu. Repot. Nah, kalau kelompok kan beda. Jadi itu ya. Jadi memang salah satu itu menjadi salah satu cara. Salah satu cara ya. Betul. Jadi kalau kita selama di DPRD Pak, udah 7,5 tahun sama panjenengan juga. Kalau kita ke Tanggel di sana masyarakat udah bertani
jeruk ya. Di sana ada jeruk. Di Banguan ada sawo, ya kan. Di Sambung Rejo Nduan Ngawen, di sana ada batu bata. Nah, jadi potensi-potensi sebagai embrio ini sudah ada, Pak. Sudah ada. Yang pertama yang harus diorganisir oleh pemerintah daerah dan kita itu ya bersama-sama membuat legalitasnya. Bisa mereka itu dalam bentuk kelompok, perkumpulan. Ya. Bisa dia dalam bentuk koperasi, Pak. Nah, ya selama ini kalau dia sendiri kan perorangan, yang kecil ya nggak pernah jadi besar. Yang besar jadi PT, dia besar sendiri, tapi kan miliknya sendiri. Tapi kalau koperasi itu besar, tapi dari kecil-kecil bersama. Kalau perkumpulan di akta notaris kan perkumpulan itu dari kecil menjadi besar bersama-sama. Ibaratnya kalau ada pameran atau digital marketing sekarang ini, kemudian ada relasi jaringan ya, kita tiru negara-negara besar, Pak. Jangan kita malu meniru. Contohnya Jepang itu maju, Korea itu maju, Cina itu maju, awalnya juga dari one village, one product. Jadi tiap desa potensinya beda-beda. Ada desa yang tempatnya basah. Misalnya contoh kita di wilayah Kedung Tuban, Pak Sis ya. Di wilayah Keradenan, kan dekat dengan Bengawan Solo. Nah, produknya apa? Tentunya produknya yang sesuai dengan kapasitas dan juga potensi lokal. Padi. Di sana panen setahun bisa 3 kali. Karena saya langganan beras organik. Ya di Desa Baju ya kan. Nah, itu contohnya. Jadi one village one product itu tidak harus dalam bentuk alat, dalam bentuk mesin, tetapi produknya bisa sesuai dengan potensi lokalnya. Bisa beras, bisa jagung. Lah, mungkin kalau daerah Blora Barat, Todanan, Japah, di sana kan ada pabrik gula. Nah, di sana banyak tebu. Biarkan mereka berkreasi menjadi petani tebu. Yang selatan biarkan menjadi petani padi. Nah, ini harus kita kembangkan. Cuman gini, Mas Sis, ini memang beberapa saya menemuin ya. Jadi cara berpikir sempit dari masyarakat. Misalkan ada satu desa yang sebenarnya itu potensi terhadap sesuatu. Ya. Nah, di situ memang sudah ada satu orang yang berusaha itu. Tapi rasanya dia enggan. Atau mungkin ya inilah takut lah ya. Kalau misalkan satu kampung itu banyak yang usaha seperti dia. Itu gimana ini? Contoh, Blora ini kan kalau di luar terkenal kan kota sate. Kota sate. Karena pedagang sate di Blora, ya di Blora khususnya kita batasi aja yang dekat-dekat ya daerah alun-alun. Kan itu di kelurahannya kan Kelurahan Tempelan, Kelurahan Mlangsen ya. Itu aja hampir 150 pedagang sate loh, Pak. Iya kan? Kenapa takut? Ya, itu satu. Ini one village, one product juga. Jadi kalau kita bicara Mlangsen, bicara Tempelan, ya kan? Itu hampir 150. Dulu pendataan tahun 2011, Pak, itu cuma 125. Hari ini mungkin hampir 200, Pak. Itu artinya bahwa orang cari sate itu kan jarang, Pak. Orang cari sate ke Japah itu kan jarang, kecuali ada satu atau dua warung di sana yang terkenal misalnya. Orang cari sate ke Sambong itu mungkin juga jarang, Pak. Atau cari sate khususon sate ke Kunduran itu jarang, Tuban jarang. Sate nanti sih gitu. Paling yang di area sini lah, entah Pak Daman, Pak Teguh, Pak yang lain atau Pak Sis ada nggak? Ada, Pak Sis bakso. Kan ternyata berkelompok itu dalam satu kelurahan, satu desa, ternyata malah dicari orang, Pak. Betul ya, betul. Jadi memang pola pikirnya harus. Jadi demikian pemirsa, untuk bagi pengusaha jangan takut. Kalau misalkan di dalam satu desa itu harus ada banyak pengusaha yang sejenis dengan usahakan, karena seperti cerita dari Mas Siswanto itu bahwa itu justru nilai positif nilai positif dari
usaha kita seperti itu. Karena dengan gitu akhirnya jadi apa ya itu ya ikon suatu wilayah. Sehingga kalau misalkan tadi mau cari sate ya mesti ke Blora gitu kan. Nggak mungkin ke yang lain kayak gitu. Nah ini kaitannya dengan satu desa, satu produk ya dalam rangka pengembangan UMKM untuk di wilayah Kabupaten Blora. Nah, bagaimana kira-kira respon ataupun giat pemerintah sendiri terhadap One Village One Product itu, Mas? Jadi gini, Pak, ini contoh ya, kita harus mekarkan pikiran kita, hati kita. Contohnya, yang namanya koplaan itu kan, ya koplaan alun-alun, Blora, ke selatan, itu coba kalau pedagangnya di situ cuma satu. Nggak menarik ya? Nggak menarik, nggak jadi jujukan. Iya. Nah tapi Pak Asis ditanya, Pak makan di mana sih yang Blora kota? Koplaan Pak. Nah, biar artinya bahwa luaskan pikiran dan hati kita sebagai pelaku UMKM bahwa makin kita berkelompok, makin berkawan, berjaringan, pasti sama-sama laris dan sama-sama laku. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh di koplaan paling mudah aja. Peran pemerintah daerah, Pak. Itu kan tempatnya pemerintah daerah. Nah, pedagangnya cuma satu orang, pedagangnya nyuwun sewu, paling nyuwun sewu Bapak, karena ini mau dipakai tempat lain, Bapak pindah mawon tempat lain. Ya kan? Tapi karena di situ, Pak, ternyata dulu kan ada 8, sekarang kan 14, ya kan di situ kan 14 pedagang, malah akhirnya sekarang dibangun loh, Pak. Sekarang kan Bapak kan dia anggota Komisi B, ya pernah ke sana mestinya, pernah makan, pernah sama dinas perdagangan juga kan, malah dibangun Pak. Nah, itulah peran pemerintah. Jadi bisa dengan tempat dibangun, bisa juga misalnya kita tempat di Tempuran misalnya, kan sekarang di sana itu untuk rumah makannya juga nggak hanya satu kan, lebih dari satu. Peran pemerintah kabupaten. Dan ada desa wisata di sana, ada warung di sana. Jalannya siapa, Pak? Kan jalannya pemerintah kabupaten, Pak. Pasti akan didukung sana. Dan satu warung tok. Sing bangun jalan. Lah di sana ditetapkan jadi area desa wisata, daerah pusat kuliner dan juga kolam di sana. Akhirnya kan mau nggak mau, Pak, wong dilewati orang tiap hari, pengunjung juga banyak. Lah jalan ruas kabupaten ya mesti diperbaiki, Pak. Nah, daya dukungnya itu dalam konteks bisa infrastrukturnya, bisa tempat kiosnya, dan juga bisa, Pak, kalau berkelompok di desa itu bisa untuk bantuan modal, Pak. Tapi harus pakai perkumpulan, ya dicatatkan di akta notaris dan di Kemenkumham. Dan ada jelas siapa yang membawa, itu juga ada seperti itu. Karena memang harus ya itu, karena tidak aturannya, karena memang tidak diperbolehkan bantuan itu ke perorangan. Personal nggak bisa, Pak. Kalau perkumpulan, kayak contoh paling mudah ya, pemirsa, blank on 5115 bisa membangun. Contoh, kita pemerintah, nah, Bupati dan DPRD mau memberi bantuan masjidnya si Suto misalnya, nggak boleh loh, Pak. Masjidnya pribadi, Pak. Tanahnya pribadi, masjidnya Pak Suto. Tapi kalau namanya masjid, musola, ada perkumpulan takmir masjid Al Mujahidin, ya misalnya Desa Rawabungkul, Dukuh Tembang, R702, itu Pak bisa diusulkan bantuan ke pemerintah daerah lewat Pak Bupati dan Bapak Ibu DPRD bisa dapat bantuan hibah atas nama perkumpulan takmir masjid. Nah, kan sama tadi, perorangan masjid pun tidak bisa, ya, musola pun tidak bisa. Begitu juga UMKM. Nah, itu. Loh, ngomong-ngomong, Sambung katanya udah mau rencana atau sudah jadi itu? Jadi di Sambong memang kemarin sudah dibentuk koperasi. Koperasi atau perkumpulan bentuknya? Masing-masing perkumpulan, tapi di tingkat kecamatan itu koperasi. Itu baru rencana atau udah dibentuk? Sudah. Kemarin yang kita ke sana itu disambut hangat oleh. Iya, dan yang Mas Ketua
membantu pembentukan badan hukum itu sudah malah lupa sudah terrealisasi. Sudah jadi ya? Ini baru dalam proses. Jadi itu karena memang adanya pembinaan UMKM ini bisa menurunkan, kalau menurut saya menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, kan seperti itu nih Mas Ketua. Jadi betul, memang arahnya kenapa One Village One Product, karena peran pemerintah itu bisa lebih besar di situ karena harus berkelompok. Yang kedua, kalau para pebisnis kecil ini makin maju, otomatis ya angkatan kerja yang bekerja makin banyak, pengangguran terbuka ya makin berkurang. Artinya orang Blora ini, kalau kita lihat data tahun 2020 Pak, awal COVID kan pada dilarang mudik. Dilarang mudik, bagi yang mudik itu kan dicatat karena dikasih itu kan pembatas masuk desa kan, dikasih pagar kan. Ternyata Pak, Blora itu dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ya, pemudiknya yang tercatat itu nomor 3 loh Pak. 1 itu terbanyak, nomor 1 ku Wonogiri karena daerah kering ya. Wonogiri daerah kering dan pada jual rata-rata mie bakso di Jakarta. Pada pulang, berarti yang merantau paling banyak Wonogiri. Yang kedua Pak, yang terbanyak merantau dan pulang kemarin itu Brebes, ya sama Tegal. Itu karena jualan warteg. Nah, yang ketiga yang pulang banyak dari data itu 53.000 sekian Pak, itu Blora Pak. Pekerjaannya yang merantau itu kuli bangunan, buruh pabrik, yang kerja lain jumlahnya sedikit Pak. Beda berarti, beda dengan tadi itu Wonogiri. Iya, ini kita pakai data Pak. Iya, ternyata Blora ini pegawai, mentalnya mental pegawai. Masih pegawai. Perantaunya itu jumlahnya ternyata paling banyak di Jawa Tengah. Artinya kan bagaimana mengurangi sedulur-sedulur Blora yang merantau. Ken kerja nang Blora ngono lho Pak. Ya kerja apapun bagus Pak. Cuma kalau bisa mungkin kan kerja di rumah. Nguli-nguli kita sebentar-bentar lah bisa pulang gitu kan. Kadang ada yang merantau sampai 6 sasi lho Pak lagi balik Pak. Yo kan kasihan punya anak istri, keluarga. Mending didorong pakai UMKM. Misalnya di Ngeroto Pak, diajari buat ekrol. Mungkin ada barongan di tempat lain, ada sawo. Nah, itu berkelompok lah. Tolong ini Pak Kades, Bu Kades ya, sama pelaku UMKM ini dibina yang bagus Pak. Nah, karena contoh ya saudara-saudara kita yang di bangunan itu ternyata rajin-rajin loh Pak. Pada pulang rajin-rajin loh Pak. Nah, kan itu kalau bisa biar banyak yang kerja di rumah aja lah, di Blora aja. Ya biar yang merantau itu orang-orang lain merantau ke Blora gitu loh Pak. Dan juga gini, sebenarnya kalau kita mau mengembangkan UMKM, salah satu kuncinya adalah kepala desa. Nah, kepala desa selaku top leader ya, top leader di sana. Bagaimana kepala desa ini membangun UMKM desanya, mengeterapkan pola One Village One Product itu harus juga dipahami oleh kepala desa. Jadi tidak hanya dari pemerintah kabupaten saja, tetapi juga pemerintah desa itu juga harus mensupport, membantu itu. Gimana kalau menurut jenengan Mas Sis? Itu kita harus sinergi nih Pak Sis. Jadi pemerintah pusat kan sudah ada programnya nih, kabupaten sudah ada. Nah, sekarang desa itu sekarang mulai harus memetakan. Selama ini kan, ya kalau di APBDes ini kan sekian persen mesti paling banyak masih infrastruktur, jalan, jembatan, talu, drainase. Ya memang butuh itu Pak. Memang dalane saya. Tetapi kan sekarang dengan adanya dana desa mulai 2014 toh sampai hari ini udah 8 tahun kan, infrastruktur di desa ini Pak, antar dukuh dalam dukuh kan rata-rata wis 70% loh Pak Kades, Bu Kades ini top loh ini, udah top Pak. Nah, berarti sekarang dibalik, kalau selama ini 70 sampai 80 bahkan anak sing 90% APBDes ya, khususnya dana desa ini tinggu bangun infrastruktur.
Karena sekarang jalan, jembatan, talu drainase dan lainnya udah mulai bagus, dibalik Pak. Mulai berpikir piye carane 70% iki one village, one product. Nah, ya 30% tetap membangun untuk infrastruktur. Nah, piye carane Pak itu, Pak? Jadi kalau kita mungkin tarik garis lurus itu berarti kan dari pusat, ya pemerintah pusat. Jadi impian kita nih. Dari pemerintah pusat punya arahan untuk one village, one product. Demikian juga dari kabupaten sampai kepada desa. Nah, sehingga desa di dalam penyusunan APBDes-nya itu juga mempertimbangkan. Betul. Karena begini juga, tanpa ada suatu sosialisasi yang baik di masyarakat desa, karena memang ya itu tadi, kalau masyarakat desa pengennya sertifikat jalan gitu ya. Dan juga karena juga kemungkinan kalau di desa itu misalkan itu UMKM, itu kan UMKM di desa itu kan hanya sekian persen, bahkan kecil ya. Karena mereka sebagian besar kan petani ya. Petani. Nah, kalau UMKM yang ada di desa kan masih relatif kecil, sehingga mereka berpikirnya belum belum mengarah ke pengembangan UMKM, apalagi kok one village one product gitu ya. Apalagi dengan pola pemahaman walah nek kabeh wong kene iki misalnya produksi emping jagung engko payu apa ora. Nah, cuman itu perlu ini juga istilahnya, memang itu tadi peran pemerintah di dalam membantu masyarakat untuk mengangkat UMKM melalui program One Village One Product itu, gitu ya. Jadi impiannya seperti itu ya. Sehingga, jadi gini loh, mindset kita mayoritas, termasuk saya waktu saya sekolah itu kan nek lulus SMP, SMA, SMK, MA kerja, sekolah nggak kerja atau kuliah kerja, mau jadi karyawan, mau jadi di bangunan atau di pabrik kan kerja, ikut orang. Tetapi ayo kita geser, khususnya mulai dari anak-anak muda ini kita ya, bagaimana kita ini berwira swasta, berwirausaha, bukan menjadi pekerja atau karyawan. Karena kan rumusnya kaya itu sebenarnya kan sudah jelas Pak. Jadi ada namanya 4 kuadran. Jadi kalau kuadran pertama itu itu employee. Employee itu orang yang kerja ikut orang lain. Contohnya buruh karyawan, buruh pabrik, ya, kemudian buruh tani, kerja ikut orang. Itu kan employee. Ini biasanya tataran terendah tidak bisa kaya. Itu namanya employee. Yang kedua itu S. S itu adalah self employed. Dia kerja ya, tetapi untuk dirinya sendiri. Misalnya jualan bakso kan sendiri, ya. Kemudian dia misalnya jualan emping sendiri, bikin gado-gado dijual sendiri, gawe mie ayam terus dodolan dhewe. Itu biasanya lebih longgar waktu. Ya, dan secara keuangan biasanya agak lumayan. Tetapi yang jelas dia tidak dalam kendali orang lain. Ya, yang ketiga itu B. B itu bisnis. Ya, bisnis itu orang yang bekerja tetapi juga mempekerjakan orang lain. Misalnya panjenengan punya anak buah lah ya. Punya toko, ya kan? Pekerjanya 10, ya kan? Nah itu berarti udah B, bos lah namanya itu B. Yang terakhir I, investor. Ya. Jadi ESBI. Ya. I-nya investor. Investor itu orang yang sudah passive income. Misalkan kita punya Alfamart, ya kan? Kita tanam saham. Misalnya nih 1 miliar. Kan kita nggak ngurusi Alfamartnya. Yang ngurusi sudah ada manajemen sendiri. Jadi
bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Nah, itu investor, ya kan, investor. Orangnya jalan-jalan. Iya, bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Jadi ESBI, rumusnya kaya itulah. Jadi kita mau yang mana ya? Kalau UMKM, itu pilihan ya. Pilihan hidup. Jadi, ESBI kalau UMKM itu berarti minimal sudah di S Pak, kan dia kerja diguntingi dhewe, gawe dhewe, dulek dhewe, dodol sambel pecel dhewe, pangan dhewe, ya didol kan dhewe. Nah, tapi dia bisa menjadi businessman atau bos ketika dia dengan jualan pecel bisa mempekerjakan banyak orang. Nah, bisa membuat cabang-cabang. Kan ada contoh geprek itu Pak. Geprek itu kan bosnya kan teman saya orang Sragen Pak. Awalnya dia itu karyawan Pak, tapi bukan rumah makan, karyawan dia. Kemudian keluar bikin rumah makan geprek sendiri Pak sama istrinya dia. Nah, akhirnya punya 1. Sekarang udah punya 40 Pak. Luar biasa. Jadi bos, jadi dari S jadi B. Ya kan? Nah, ini lagi saya tawari juga Pak. Beberapa saya ini sedikit-dikit juga ikut I Pak. Dikit-dikit Pak. Harus. Iya, ikut dikit-dikit Mas. Biar tadi Pak. Bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Karena sebagai DPRD jalan-jalan buah ke rakyatnya, nungguin ikut pengajian, derek ke Pak Habib Sholawat. Jadi bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan melayani rakyat. Karena impian kita mimpinya itu kan dalam rangka UMKM dan One Village One Product itu menjadi salah satu cara. Tentunya ESBI-nya itu juga lebih terarah ke One Village One Product gitu ya. Jadi beda nih jadi investor. Jadi itu sehingga apa yang diharapkan karena nanti ujung-ujungnya dengan berkembangnya UMKM itu kan menurunnya angka kemiskinan, menurunnya. Blora masih tinggi loh Pak. Ya itu. Ternyata Blora itu di Jawa Tengah termasuk garis merah loh Pak. Kemiskinan di Jawa Tengah Pak. Nah ini yang harus disadari itu semua stakeholder ya termasuk dari anggota DPR seperti jenengan itu juga harus memikirkan sana. Nah, mungkin sebagai ini Mas Sis ya di episode UMKM kita kali ini mungkin ada pesan, mungkin arahan ataupun mungkin impian yang jenengan susun itu disampaikan kepada masyarakat seperti apa aja? Ya, jadi begini. Blora ini kan daerah yang kaya tapi rakyatnya masih miskin. Kaya akan sumber daya alam, ya minyak, ya gas bumi, hutan, ya pertanian, ya kan termasuk peternakan Pak. Pak Sis kan pejuang peternakan juga. Tapi rakyatnya miskin. Miskin dalam konteks saya berbicara data dari Badan Pusat Statistik bahwa di Jawa Tengah itu ada 15 kabupaten yang termasuk miskin dan Blora itu termasuk yang garis merah kemiskinan, ya kan? Itu kita pakai data itu. Nah, yang kedua karena kita itu punya sumber daya alam dan sebagainya, ya salah satu cara yang pertama yang dilakukan pemerintah ini harusnya menambah investasi dulu Pak. Menambah investasi misalnya dengan beberapa perusahaan ya bisa ditarik ke Blora. Tetapi itu tidak bisa mengentaskan kemiskinan cukup banyak. Misalkan adanya pabrik gula, ya ada 700 karyawan di sana. Ada Jaya B di Pos Ngancar ya, ada 600 pekerja di sana. Tetapi kan tidak semua perusahaan itu kemudian bisa berdiri dan cocok di Blora. Mungkin karena ada beberapa faktor, tetapi ada yang juga bisa. Nah, dan juga tidak semua orang bisa bekerja menjadi karyawan di situ. Maka salah satu solusinya adalah UMKM, usaha mikro kecil menengah ini harus diberdayakan. Nah, untuk berdaya, ya UMKM ini jangan sendiri-sendiri. Ayolah bikin paguyubannya ini loh, bakul cenil, bakul jajanan pasar. Kayak di Blora Kota kan ada itu, dekatnya lantas yang lama itu. Ayo kita buat paguyuban pedagang pasar, paguyuban pedagang lontong, paguyuban
ekrol, paguyuban misalnya pedagang atau petani sawo, ya kan, atau produk-produk lain. Jadi saya tadi bicara one village one product itu salah satunya UMKM boleh, pertanian boleh, karena tadi temanya OVO, ya kan. Nah, itu tolong mari kita data Pak, potensi tiap desa itu apa Pak Kades? Ayo kita data, mana yang bisa didorong, itu satu desa satu dulu lah. Ayo kita dorong, kita legalkan, nanti Pemda dan DPRD ya, sama Pak Bupati, ayo bareng-bareng mendorong itu. Kan kalau dari awalnya dari bisnisnya nggak ada Pak, diadakan, itu kita dorongnya berat loh Pak. Ngajari orang yang nggak punya dari mindset nol, gitu. Dari nol, nggak punya mindset bisnis, nggak punya mindset dagang, atau nggak punya mindset bikin produk apa, itu sulit loh Pak. Tapi kan yang saya maksud ini, yang sudah ada potensi di desa-desa itu kan ada pembuat gendar, ada pembuat kerupuk, pembuat genteng, pembuat batu bata, dipetakan. Itu kan sudah ada embrionya nih, dikelompokkan. Itu yang kita dorong Pak. Maksud saya seperti itu Pak. Bukan mengajari orang dari nol, tapi sudah ada, kita tata, kita gaspol gitu ya. Biar banyak yang bekerja, pada pengangguran berkurang, perantau berkurang. Baik, saya kira gitu Mas Sis, karena waktu kita juga sudah cukup 30 menit lebih, dan Mas Sis juga ini mau ada rapat lagi kelihatannya. Jadi jangan segan-segan, nanti kita akan banyak membahas di Dua Siswanto Satu Impian. Ini akan terus, jadi gitu pemirsa. Ini tadi kita sudah membahas ya bersama Mas Siswanto dan Pak Siswanto. Jadi Dua Siswanto dalam Satu Impian, di mana hari ini kita membahas masalah UMKM ya. Dan kita nanti lain waktu kita akan membahas yang lain, tetap di Dua Siswanto Satu Impian. Demikian Mas Sis. Matur nuwun, terima kasih. Sukses barokah untuk warga Blora. Amin. Demikian pemirsa, kita cukupi pembicaraan Dua Siswanto Satu Impian. Kita bertemu kembali di Dua Siswanto Satu Impian yang akan datang dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun.